Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi, yaitu ada 6 materi. Lebih singkatnya waktu, langsung saja kami bahas materi yang pertama, yaitu materi keorganisasian dan kepemimpinan. Yang mana definisi dari keorganisasian itu sendiri adalah proses pengelompokan, pengaturan, dan pengelolaan sumber daya manusia, material, dan finansial untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa komponen utama dalam keorganisasian, yaitu pertama struktural atau struktur organisasi, yaitu hierarki atau hubungan kerja antar individu dan tim dalam organisasi. Dua, fungsi organisasi, yaitu aktivitas-aktivitas utama seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Tiga, budaya organisasi, yaitu nilai, norma, dan perilaku yang berlaku dalam organisasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Definisi dari kepemimpinan tersebut adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Ada beberapa ciri pemimpin yang efektif dalam kepemimpinan, yaitu satu, memiliki visi yang jelas. Dua, komunikasi yang baik. Tiga, mampu mengambil keputusan. Tiga, berintegritas dan dapat dipercaya. Dan ada beberapa gaya dalam kepemimpinan tersebut, yaitu ada 4. Satu, transformasional, yaitu menginspirasi perubahan besar dalam organisasi. Dua, yaitu transaksional, berbasis penghargaan dan hukuman. Tiga, demokratis, yaitu partisipasi aktif dalam tim. 4, yaitu otoriter, pemimpin memegang kendali penuh. Jadi dari keorganisasian dan kepemimpinan tersebut, keduanya saling berkaitan karena organisasi yang baik membutuhkan kepemimpinan yang efektif untuk mencapai tujuannya. Materi yang kedua yaitu peran teknologi cerdas. Definisinya adalah teknologi cerdas adalah motivasi berbasis kecerdasan buatan AI, data besar atau big data, dan otomatisasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan, efisiensi, dan inovasi. Peran utama dalam teknologi cerdas tersebut adalah otomatisasi, yaitu menggantikan tugas manual dengan proses otomatis. 2, analisis data, membantu memahami pola dan prediksi untuk pengambilan keputusan strategis. 3, inovasi, yaitu mendorong pengembangan produk dan layanan baru. 4, efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya dan waktu dalam berbagai sektor. 5, peningkatan layanan, pemberian pengalaman pengguna yang lebih baik melalui personalisasi, yaitu melalui personalisasi. Jadi teknologi cerdas menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di era digital, tentunya pada zaman hari ini. Terus kata
Materi ketiga yaitu berpikir kritis dalam era informasi. Definisi dari berpikir kritis dalam era informasi tersebut adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi secara logis untuk membuat keputusan yang tepat. Peran utama dalam berpikir kritis tersebut adalah menyaring informasi, yaitu memilah informasi yang valid dan relevan di tengah banjir data. 2. Identifikasi fakta atau fakta versus opini, yaitu membedakan mana yang berbasis bukti dan mana yang hanya pendapat. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis mendalam, bukan asumsi atau emosi. 4. Mencegah misinformasi, yaitu menghindari penyebaran berita palsu atau hoax dengan cara memverifikasi sumber. Komponen penting yaitu ada 3 dalam berpikir kritis dalam era informasi tersebut, yaitu ada 3. 1. Rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Kemampuan logika dan analisis. 3. Keterbukaan terhadap sudut pandang baru. Jadi berpikir kritis itu adalah, kesimpulannya, keterampilan penting untuk menghadapi kompleksitas dan tantangan informasi di era digital 0.5. Kembali yaitu lanjut ke materi keempat, keamanan dan privasi. Terus definisi dari keamanan sendiri adalah perlindungan sistem data dan informasi dari ancaman seperti akses tidak sah, peretasan, dan pencurian data. Jadi keamanan ini penting bagi kita semua. 2. Privasi. Apa definisi dari privasi? Yaitu hak individu untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran informasi pribadi mereka. Jadi kita harus memprivasi data-data kita agar tidak menyebar ke sana sini. Peran utama dalam keamanan privasi yaitu keamanan melindungi data melalui enkripsi, firewall, dan autentikasi. Privasi menjaga kerahasiaan data sesuai regulasi, misalnya GDPR, UU melindungi data, undang-undang melindungi data. 3. Ancaman utama. Jadi serangan siber atau phishing, malware, ransomware. Pelanggaran data akibat sistem yang lemah atau kesalahan pengguna. 4. Pentingnya kesadaran, yaitu ada 3. 1. Menggunakan kata sandi yang kuat dan autentifikasi dua faktor. Jadi menggunakan kata sandi yang kuat, misalnya ada karakter, ada huruf, ada simbol, ada nomor. Jadi kita harus menggabungkan tersebut biar para hacker tidak gampang melacak kata sandinya. 3. Hati-hati berbagi informasi di platform digital. Jadi kalian jangan asal-asalan membagi platform di media sosial agar data kalian bisa aman. 3. Memahami kebijakan privasi layanan yang digunakan. 5.
Jadi keamanan dan privasi menjadi prioritas untuk melindungi data di era digital yang serba terkoneksi. Lanjut ke materi ke-5, yaitu jurnalistik. Definisi dari jurnalistik tersebut adalah jurnalistik adalah proses mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menyebarkan informasi atau berita kepada publik melalui media cetak, elektronik, atau digital. Jadi jurnalistik itu adalah media untuk menyebarluaskan atau dipublikasikan ke media digital. Prinsip utama dalam jurnalistik adalah satu, kebenaran, yaitu menyajikan fakta yang akurat dan dapat dipercaya. Dua, netralitas, yaitu tidak memihak atau bias dalam pemberitaan. Tiga, yaitu etika, yaitu menghormati privasi, tidak menyebar hoax, dan mengutamakan kepentingan publik. Proses jurnalistik, ada 4 proses dalam jurnalistik, yaitu satu, pengumpulan informasi, yaitu mencari berita melalui wawancara, riset, atau observasi. Jadi prosesnya dalam jurnalistik itu salah satunya wawancara. Dua, verifikasi fakta, yaitu memastikan data yang diperoleh valid atau benar, tidak hoax, benar-benar terjadi. Tiga, menulis berita, yaitu menyusun berita dengan struktur yang jelas seperti 5W plus 1H. What, where, when, how, seperti itu. Empat, yaitu publikasi, yaitu menyampaikan berita melalui media seperti koran, televisi, atau internet. Kalau sekarang banyak Facebook, TikTok, Instagram, banyak macamnya. Peran jurnalistik, yaitu ada 4. Satu, informasi, yaitu memberikan berita yang relevan kepada masyarakat. Dua, kontrol sosial, yaitu mengawasi tindakan pemerintah atau pihak berwenang. Tiga, pendidikan, yaitu meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting. Empat, hiburan, yaitu menyajikan konten yang menarik sekaligus informatif. Jadi jurnalistik itu adalah berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi, menjaga masyarakat tetap terinformasi dan mendukung transparansi. Materi ke-6 yaitu membangun keterampilan literasi digital di era teknologi cerdas. Definisinya adalah proses memahami, menggunakan, dan mengoptimalkan teknologi secara bijaksana untuk mendukung kehidupan pribadi dan profesional. Langkah utamanya adalah yaitu mengenal teknologi cerdas, yaitu memahami dasar-dasar teknologi seperti kecerdasan buatan IoT, Internet of Things, dan Big Data. Dua, kritisme informasi, yaitu mampu mengevaluasi informasi yang ditemukan secara online untuk memastikan
keakuratan dan dan kredi dan kredibilitasnya. 3 yaitu keamanan digital. Keamanan digital yaitu adalah mengetahui cara melindungi data pribadi dan memahami ancaman siber seperti phishing atau malware. 4 yaitu kolaborasi digital. Kolaborasi digital adalah memanfaatkan platform teknologi untuk komunikasi dan kerjasama jarak jauh, seperti menggunakan alat kolaborasi berbasis cloud. 5 yaitu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi tersebut adalah menciptakan solusi kreatif menggunakan teknologi seperti membuat konten digital atau mengembangkan aplikasi dan semacamnya. 6. Peningkatan berkelanjutan yaitu mengikuti perkembangan teknologi baru dan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi digital. Jadi literasi digital kesimpulannya adalah membangun literasi digital di era teknologi cerdas yaitu melibatkan pemahaman teknologi kritis terhadap informasi, menjaga keamanan digital, kolaborasi efektif, memanfaatkan kreativitas dan terus belajar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Keterampilan ini penting untuk produktif dan keberhasilan di dunia digital. Demikianlah presentasi saya pada malam ini. Apabila ada kesalahan atau keliruan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya itu dari Allah semata Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada keliruan dari saya pribadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.